Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video ini kita ngebahas lagi tentang nenek Suniti ya. Ini ada videonya yang cukup panjang ya, sebuah klarifikasi dari nenek Suniti ini ya. Ya, sang penghina Islam, asik julukannya sang penghina Islam. Huish. By the way, nenek Suniti ya, gua saranin ya, gua menyarankan aja ya. Mungkin sebenarnya lu menghina agama Islam ataupun ajaran Islam, lu menghina Allah ya, lu menghina Nabi kita, itu nggak ada gunanya sebenarnya ya. Ya, dan lu dengan rasa bangga ya seolah-olah seperti pahlawan dari agama yang lu peluk sekarang ya. Itu sebenarnya ya, lu itu merusak citra dari agama yang lu peluk saat ini ya. Lu itu merusak citranya ya. Gue yakin agama yang lu peluk sekarang itu juga melarang untuk menghina agama lain, melarang untuk menghujat agama lain, menghujat Tuhan dari agama lain. Ya, gue sangat meyakini agama yang lu peluk sekarang itu melarang hal tersebut. Dan dengan adanya lu masuk ke agama tersebut, itu memperburuk citra dari agama yang lu peluk. Dan dengan lu keluar dari agama Islam ya, itu nggak membuat kita merasa gimana ya. Kita justru merasa alhamdulillah karena orang-orang seperti lu ya, orang-orang seperti nenek Suniti ini itu tuh bisa merusak agama yang dipeluknya dari dalam ya. Contohnya beliau kan menghina Tuhan dari agama lain ya. Nah, kalau seandainya beliau ini dari orang agama Islam dan menghina agama lain ya, menghina agama lain ya, menghina Tuhan dari agama lain, itu merusak agamanya sendiri ya, merusak agama Islam sendiri ya. Nah, kita sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bahwasanya si nenek Suniti ini sudah bukan lagi orang Islam ya. Kita sangat bersyukur karena dengan adanya nenek Suniti ini, kalau misalnya dia tuh masih agama Islam dan menghina agama lain, menghina Tuhan dari agama lain, itu merusak agama dari dalam. Nah, makanya gue tuh sebenarnya nggak setuju ya sama orang-orang yang mualaf ya, yang langsung berdakwah dan menyerang agama mereka sebelumnya. Itu gue sangat nggak setuju sih. Ya, kan banyak kan sekarang tuh mualaf dan setelah dia masuk ke agama Islam, dia menyerang agama dia sebelumnya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, guys. Kalau misalnya lu itu udah masuk ke agama Islam ya, sudah masuk ke agama Islam, ya aib-aib ataupun hal-hal yang lu raguin di agama sebelumnya itu nggak perlu lu buka ya, biarin aja, lu fokus aja kepada agama baru lu ya. Itu lu nggak perlu membuka aib-aib dari agama lama lu nggak perlu membuka aib-aib dari orang-orang di agama lu, nggak perlu ya, nggak ada gunanya. Karena yang bisa membolak-balikan hati manusia untuk berkeyakinan dengan agama ya, itu hanya Tuhan, bukan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang baru mu'alaf ya, gue hanya sekedar menyaranin aja ya, gue hanya sekedar kasih saran ya, nggak usah menghina agama lu sebelumnya, karena itu bisa merusak agama lu yang baru ini ya. Di agama kita itu sangat dilarang ya. Di agama Islam ini sangat dilarang menghina agama lain, menghina Tuhan ataupun sesembahan dari agama lain ya. Di agama kita sangat melarang. Ya, ada di Al-Quran. Dan kalau misal lu, ya ini khusus buat yang mualaf, dan kalau misal lu menghina agama lain ya, nah bakal ada suniti baru. Ya, suniti baru yang bakal menghina balik. Ya, makanya kita tuh dilarang menghina sesembahan lain. Karena apa? Mereka juga bakal menghina sesembahan kita. Dan sekarang kan terbukti ya, banyak banget. Dan alasannya gue nemuin di komentar-komentar, ya disebutin nama ininya, nama itunya ya, nama orangnya, dia itu mualaf. Jadi gue memaklumin ya, banyak banget orang-orang sekarang itu konten kreator yang menghina, yang menyerang Islam ya. Karena apa? Karena banyak orang-orang Islam, apalagi mu'alaf ya, yang baru masuk Islam, itu setelah dia masuk Islam malah membuka-buka aib dari agama mereka sebelumnya.
dan menghina agama mereka sebelumnya. Nah, jujur ya, itu merusak. Itu sangat tidak diperkenankan di ajaran Islam. Gue meskipun ilmu agama gue tuh nggak terlalu dalam ya, tapi gue memahami hal ini. Oke, buat teman-teman yang baru masuk ataupun baru mualaf ataupun yang keluar dari Islam ya. Nah, ini saran dari orang biasa ya, dari konten kreator biasa ya, supaya lu itu kalau misal baru masuk ya, memutuskan mualaf, itu agama sebelumnya itu lupain ya. Nggak perlu buka-buka aib, apalagi menghina agama lu sebelumnya, karena itu tidak diperkenankan oleh agama Islam. Dan untuk lo yang keluar dari Islam, ya, gue meyakini juga bahwasanya di agama yang lo peluk itu, ya, itu juga mungkin ya, karena gue nggak tahu ya, mungkin juga melarang lo menghina agama sebelumnya. Oke, di sini kita membahas lagi tentang nenek sunitih ya. Ini video klarifikasinya ya. Dan di video ini sekali lagi gue cuman kepentingan konten aja ya. Jadi lo simak aja klarifikasi dari nenek sunitih ini ya. Dan setelah itu lo bisa mengutarakan pendapat lo di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Oke, langsung aja gue tampilin videonya, cek icrot. Wah, ternyata Dewi Bulan hidup kawan-kawan. Enggak, saya bangkit dari kubur, Bang. Kayak lagu dia, sebab dia hidup ada hari esok. Saya bangkit dari kubur, Bang. Ya. Waktu saya mati busuk di rumah, waktu saya mati busuk di rumah sakit itu, Bang, nggak ada yang ngubur saya kan, Bang. Lalu saya jalan aja, Bang. Udah lari, Bang. Tapi jadi cantik. Tunggu dulu. Setelah bangkit kok jadi cantik ya waktu di video-video yang beredar itu? Ya astaga nagala gitu kita bilangnya. Ya itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Gitu loh, Bang. Jadi kalau misalnya kita mati busuk, dibilang oh mati busuk nggak ada yang nguburin gitu kan, nggak ada mau deketin gitu loh, nggak apa-apa, Bang, jalan sendiri, bangun aja, Bang, bangun aja, jalan lagi, Bang, tiba-tiba jadi cantik lagi, Bang, semuanya balik lagi gitu kan, rambut numbuh tuh kan, rambut numbuh lagi gitu kan. Ini bukan kembarannya ya, bukan kembaran kan, atau yang diserupakan, bukan? Bukan, Bang. Ya diserupakan. Karena lagi musim itu yang diserupakan, bukan ya? Ya kali aja ada mau menyerupakan saya, silahkan. Gitu kan. Nanti saya ACC. Jadi kalau ada yang mau menyerupai saya ACC. Silahkan gitu loh, Bang. Siap, oke. Sekarang saya mau bertanya serius ini Dewi Bulan. Kira-kira bagaimana perasaan Dewi Bulan waktu diisukan di Indonesia itu, di Facebook itu berseliweran, di TikTok mereka bersorak-sorai atas kematian Dewi Bulan. Perasaannya gimana kira-kira? Apakah yang sebentar, yang kuliah begini Bulan, mereka bersukaria karena apa? Bagi mereka Tuhan mereka betul mengazab Dewi Bulan gitu loh. Gimana perasaannya kira-kira? Silakan. Gue ngakak tidak terkira sampai ke berak-berak. Tidak nangis, tidak sedih gitu? Karena bisa jadi keluarga di Indonesia melihat kan, sudah meninggoy Dewi Bulan gitu. Aduh, enggak, Bang. Keluarga saya tahu, orang saya habis ngobrol sama bapak saya. Bapak saya udah terima Yesus loh ya. Wih, mantap ini. Ya, 12 tahun loh Yesus. saya. 12 tahun ya saya berdoa untuk bapak saya, akhirnya dia terima Yesus. Nah, puji Tuhan karena kan. kematian, bukan karena kematian Dewi Bulan kemarin terima Yesus dan bangkit sekarang. Itu udah 3 bulan lalu bapak saya terima Yesus. Gitu. Iya, 3 bulan lalu ya, ini sekitar seminggu lalu kayaknya videonya. Saya bilang sama bapak, tapi jangan lepas sembahyang ya, tetap sembahyang ya. Tetap sholat ya 5 kali sehari gitu, tetap, tapi doanya beda gitu. Sekarang doanya dalam hati, nggak usah hafalan-hafalan lagi gitu. Saya bilang gitu.
Bapak Oke. saya Dan beliau 81 menerima. tahun masih sehat, woi. Iya ya. Iya. Nah, sekarang Dewi Bulan, apa nggak takut menantangi Tuhan mereka begitu ya? Dalam artian California itu kan kata mereka itu azab dari Tuhan mereka. Tak takut nggak? Sekarang Dewi Bulan di Florida, nanti Florida itu dibakar sama Tuhan mereka gimana? Cocokmologi. Aduh. Takut Cocokmologinya dosa itu ketawa, aku ke sampingnya karena ketawa. Israel menyerang Hamas, lalu Los Angeles dibakarnya oleh Allah. Cocomotologi. Ya sama dengan yang Kristen juga. Oh, itu karena laknat Tuhan, karena Los Angeles itu tidak bertuhan atau melaknat Tuhan Yesus. Nggak usah lah ikut-ikutan comotologi lah, nggak usah. Ya, gitu loh. Kita ikutin sains aja. Memang mismanagement California, titik udah. Ya, sekarang aku mau nanya ini sedikit nih. Aku masih ingat dirimu waktu itu makan babi. Babi itu enak ya. Udah yakin ya. Saya yakin itu enak babi itu. Cuman itu menjadi kontroversi di Indonesia. Dalam artian begini, ada di Indonesia seperti itu namanya Mukerje. Mukerje itu juga melakukan yang sama, dia ditangkap. Ya, saya hanya membilang, untung dirimu tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin dirimu sudah 1 tahun 6 bulan. Kan begitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat begini loh? Apa yang terpikir kok melakukan itu? Kalau Mukerje kan dibilangnya iseng gitu loh. Coba gimana? Apa yang terpikir? Gak takut atau gimana? Membuktikan kebodohan mereka saja. Orang makan mau ngucapin bismillah kayak mau ngucapin apa ya, kagak ada hubungannya, kagak ada istilahnya, jangan disangkut pautin sama agama ya. Kalian itu semua muat disangkut pautin dengan agama. Lah kalian punya kulkas ada label halalnya, ada nggak di Al-Quran kulkas dikasihin label halal? Ada nggak kacamata dikasihin label halal? Ada nggak di Quran nyuruh? Kan kagak. Rasulullah juga kagak punya kulkas, mangap. Kulkas. Ya, sebentar. Saya punya kulkas, tidak ada label halalnya. Di mana melihatnya itu ya? Kok yang baru halal saya tahu? Lu masih beli yang label halal. Jadi kalau beli, lu sih nggak usah, Bang. Lu nggak usah pakai label-label halal. Apa aja lu makan juga udah halal. Nah ini buat yang begitu ya. Iya. Buat teman-teman muslim. Sampai kulkas. Yang buat teman-teman muslim yang ingin merasakan bagaimana enaknya babi keripik gitu ya, babi enak itu, beli kulkas, pastikan ada label dari MUI halal, warnanya hijau. Pastikan dulu ya. Jadi isi kulkas itu semua jadi halal. Jadi isi kulkas itu semua halal. Karena kulkasnya sudah ada label halal, distempel kan sama MUI. Iya. Apa aja masukin, lu kodok lu masukin juga halal lu makan. Betul juga logikanya ya. Karena sudah stempel halal, sama dengan makanan di plastik itu. Kalau udah ada halalnya berarti halal dimakan ya. Halal, iya udah. Ya kan? Oke. Ya, sekarang kita beranjak lagi. Kalau nggak salah tahun 2022 ya, waktu zaman koronce, Dewi Bulan kan kena koronce itu. 2 kali gue kena COVID. Ya, di situ waktu itu orang juga sudah bersenang ini ya, wah ntar lagi nih meninggo ini, game over ini. Tapi kok nggak game over itu gimana sih? Padahal kan tinggal selangkah lagi game over deh 2 kali. Gimana kira-kira? COVID takut sama gue, karena gue makan babi. Itu pula andalannya. Bukan kan? Iya. Dan waktu itu aku lihat sambil live itu ya, ada videonya nantangin juga. Kalau bisa saya kena azab, saya sudah 2 kali koronce, datanglah azabmu gitu. Gimana itu kira-kira? Apa di Amerika nggak bisa karena bahasanya bahasa Inggris? Enggak bro. Saya itu nantangin Allah dari tahun 1999. Saya masih di Indonesia tuh. Ya.
Mama Indonesia saya ya. tahu, nenek saya tahu, bapak saya tahu, saya nantangin Allah. Tahun 1999 ya. Itu waktu saya keluar dari Islam. Saya keluar dari Indonesia itu kan awal bulan Februari tanggal 1 tahun 2001 tuh ya. Berarti dari Ya. tahun 1999 itu pertama kali saya nantangin Allah. Tahun 2000 sebelum saya berangkat ke Amerika, saya juga nantangin Allah. Tahun 2001 memang karena sosial media kan belum ada ya. Dulu kan zaman MySpace tuh. Zaman MySpace ya. Kita pakai MySpace, saya udah nantangin Allah. Terus zamannya friendly atau apa gitu kan ya. Ya, Saya Friendster. nantangin Allah juga. Terus zaman Facebook. Nah, waktu zaman Facebook tuh saya agak sibuk ya karena saya banyak apa sih pindah tempat, jadi agak-agak sibuk, nggak keurus deh ya. Nah, saya tahun 2012 itu saya belum menjadi Kristen loh. Saya belum Kristen loh itu, saya masih agnostik. Ya, tahun 2012 saya terima Yesus ya. Nah, saya lanjut tiap tahun saya tantangin. Bahkan maaf ya, nih maaf nih buat teman-teman muslim nih ya. Ya, ini maaf nih ya. Saya bakar Quran saya untuk membuktikan kalau dia tuh si Allah tuh nggak bisa berkuasa sama saya. Dan memang nggak berkuasa. Gitu. Sekarang nyesel gitu. Gue mesti beli lagi yang baru. Mahal juga ya di Mahal Amerika. juga, ternyata Quran di sini mahal. Apalagi Oke, nah. Quran yang bermutu ya. Ya, nah kawan-kawan, kalian sudah mendengar kesaksian Dewi Bulan. Segeralah tangkap Dewi Bulan ini karena dia sudah menista ya. Kalau di Indonesia sudah masuk selkian Dewi Bulan. Kalau di Amerika bisa nggak ditangkap ya? Dirimu masih warga negara Indonesia atau di Amerika? Oh, saya udah nggak warga negara Indonesia, udah lama. Saya warga negara Amerika tuh udah lama. Ya. Jadi kawan-kawan, jawabannya Anda kurang beruntung. Itu aja lagi. Andai kata dia warga negara, tangkap Silakan kalian deh ya. dicoba, gitu kan. Iya. Silakan Aku dicoba. Aku setuju kalian tangkap Dewi Bulan ini karena katanya pengakuan dia membakar kitab suci kalian ya. Aduh, ngeri juga Dewi Bulan ini, wah. Nah, sekarang yang terbaru Dewi Bulan. Sosok Dewi Bulan ini kan masih sering live ya bersama saya. Kalau sama penggugat itu sering ketawa, tapi takut dosa. Jadi saya nggak pernah tampak wajah untuk ketawa. Kalau tampak wajah ketawa nanti saya yang kena azab. Saya kan masih di Indonesia, saya takut kena azab. Kayaknya kalau di luar negeri orang nggak takut kena azab. Kalau di Indonesia saya takut. Karena takutnya seperti Rudi Simamora kan kena azab, dia langsung digeruduk ya, langsung masuk sel, langsung ya begitulah menderita di sana. Nah, setiap tahun Dewi Bulan buat tantangan. Tantangan tahun ini pasti ada ya, tapi jangan diungkapkan di sini loh, nanti aku ditangkap. Ada nggak kira-kira jawab aja? Kira-kira ada nggak tantangan tahun ini? Lihat profil saya aja ya, lihat profil saya aja, jalan-jalan lihat profil Dewi Bulan kayak gimana gitu kan. Lihat aja. Itu. Iya. Woi kawan-kawan, memang harus ditangkap orang ini kawan. Tahun ini pun dia berencana nantangin lagi. Aduh, nggak ngerti aku kawan. Gimana lah ya. Ada yang mau main demo Dewi Bulan silakan. Di Jadi Kedubes Amerika. partner saya berganti-ganti ya. Sekarang kan sang penggugat sibuk di TikTok kan, oke nggak apa-apa. Nah ada yang diincer gitu. Terus saya partneran dengan Pak Senopati, dia tinggal di benua Afrika, ya, dia ada di benua Afrika gitu. Jadi saya partneran sama Pak Senopati. Nah Pak Senopati dia murtadin juga. Gitu. Sama seperti saya, dia hampir join ISIS juga dia tuh tahun berapa tuh dia sempat join ISIS, Mbak. Udah niat join ISIS ya, udah niat tuh, tapi ditangkap oleh Tuhan Yesus. Nah, ya dia juga bukan manusia, bukan orang ece-ece ya dia. Jadi dia sempatkan kalau lagi nggak ada pasien gitu dia sempatkan join sama saya, tapi kalau lagi sibuk, lagi banyak pasien, lagi istilahnya lagi kalau di
istilah kesehatan kan ada istilah ronda, jadi standby kan, mesti standby, ya dia nggak bisa ikutan live gitu. Tapi nggak ngaruh sih buat saya sendiri juga rame juga, kagak ngaruh. Siap. Ya, Dewi Bulan, saya mau bertanya sedikit ya. Saya heran melihat pernyataan Dewi Bulan. Kenapa saya heran? Kenapa setiap orang ke luar negeri ditangkap oleh Tuhan Yesus? Sementara kami yang di dalam negeri ditangkap oleh polisi. Gimana itu kira-kira? Karena aku heran ya. Kami bicara iman ditangkap oleh polisi. Kalian bicara iman ditangkap oleh Tuhan Yesus. Apa sih perbedaannya? Coba lu, aku ingin tahu aja. Kebanyakan orang yang ditangkap Tuhan Yesus itu karena nantangin Tuhan Yesus. Saya juga nantangin Tuhan Yesus. Jadi sebelum saya menjadi Kristen, ya, saya nantangin Tuhan Yesus. Wih, parah juga ya. Saya bahkan menghadap ke atas, menghadap ke langit ya, itu sembari tolak pinggang gitu kan, nantangin Tuhan Yesus. Gitu loh. Dan saya dijamah sama Tuhan Yesus. Jadi makanya saya selalu nantangin teman-teman Muslim, kamu tantangin aja Yesus. Oh, saya ada feedback ya, Bang? Cepat ya. Bukan, saya maklum. Karena ada mic ini. Ya. Tunggu, matikan dulu dia. Makanya saya selalu tantang teman-teman Muslim gitu ya. Tantang aja Yesus. Tantangnya jangan yang jelek-jelek, karena nanti akan menimpa diri kamu sendiri. Misalnya seperti si Agustan gitu kan. Jangan nantang yang jelek-jelek, jangan Yesus ini lu coba bunuh gua dalam waktu sebulan gitu. Nah, jangan. Ya, tapi tantangannya misalnya gini, misalnya ada keluarga yang sakit-sakitan atau ada siapa gitu ya. Yesus, kalau kau memang benar Tuhan, ini sembuhkan ini mamaku. Aku udah bangkrut ngebiayain mamaku, apalah tantangin Tuhan Yesus. Itu. Tuhan Yesus pasti jawab kok, karena dia hidup. Tapi kalau orang menantangi Tuhan orang lain, nggak pernah ditangkap. Aku dengar, saya menantangi Tuhan orang lain, saya ditangkap oleh Tuhan orang lain itu. Yang ada ditangkap polisi, ya kan? Jadi ini mungkin perbedaan yang menyolok kawan-kawannya. Jadi gini, kalau nantangin Yesus, kalau nantangin Yesus sendiri yang datang, gue samperin lo. Tapi itu karena Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita menjawab segala tantangan. Nah, kalau yang sebelah, yang menjawab tantangan kan rocok-rocoknya, semut-semutnya yang ngejawab. Ya kan, sementara yang di atasnya bengong-bengong aja, di RC aja jauh banget. Makanya mereka kan masih pakai toa kan, banyak-banyak kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Dewi Bulan. Ini kan sudah santer beredar bahwa dirimu sudah meninggal dalam kondisi membusuk dan ditunjukkan foto itu kering korontang gitu ya. Memang dipanggil di situ Dewi. Makanya aku bilang ini orang ini mengedit bongak sekali. Bongak itu bodoh ya. Kenapa saya katakan bongak? Di Indonesia mana ada panggilanmu Dewi? Saya yakin itu kan. Ini orang bongak sekali. Sejak kapan? Jadi ini saya orang yang terbuka ya. Jadi saya ini kan dari keluarga Durhams. Keluarga Durhams itu keluarga plantation. Jadi kami dari England ya. Ini zaman-zaman Thomas Jefferson ya. Kami dari England. Terus kami memiliki plantation, kami memiliki banyak slaves itu kayak budak-budak dan kami memiliki wilayah-wilayah tersendiri. Misalnya di North Carolina itu ada boleh dikatakan satu kabupaten deh ya, satu kabupaten itu dinamakan Kabupaten Durham. Lalu ada university di Connecticut, itu Universitas Durham. Ada lagi di South Carolina itu ada namanya Plantation Durhams. Karena keluarga Durhams itu termasuk salah satu keluarga awal dari England ya, dari British itu yang datang ke Indonesia. Nah, keluarga Durhams ini termasuk keluarga boleh dibilang keluarga bangsawan
ya. Dan mereka ini adalah keturunan Yahudi. Jadi almarhum suami saya adalah seorang keturunan Yahudi, tapi mesianik ya, bukan Yahudi yang ortodok, mesianik. Tuh, makanya saya selalu dipanggil dengan Mrs. Durams, ya, Mrs. Durams. Bukan Dewi Bulan ya? Bukan, Mrs. Durams. Nah, saya mati pun saya sudah dijamin, istilahnya saya nggak perlu repot-repot, ya. Anak saya tinggal panggil aja pihak militer, ini mama saya mati, mereka yang urus. Jadi kuburan saya sudah disediakannya itu di makam pahlawan karena suami saya seorang veteran, ya. Dan itu tanpa biaya. Apapun yang anak saya nanti keluarkan, misalnya proses proses rumah sakit, proses penguburan, transportasi, ya, mau pakai helikopter sekalipun itu akan dibayarkan kembali oleh anak saya. Apapun pengeluaran untuk penguburan, seperti juga apapun pengeluaran saya untuk suami saya itu dibayarkan penuh oleh pemerintah, gitu loh. Jadi saya nggak pernah khawatir. Dan kalau saya sampai masuk rumah sakit, pasti rumah sakit yang di-approve oleh militeri, gitu loh Bang. Bukan bukan rumah sakit yang ecek-ecek kayak tadi tuh, apaan tuh? Itu rumah sakit, ya, rumah sakit apa? Lemah lembut itu, rumah sakit lemah lembut, ya kan? Oke, nah, ya, sebentar. Ini aku punya channelnya kok jadi macet ya? Apa sih ini? Sebentar Dewi Bulan ya, sebentar. Ya, jadi kawan-kawan, kalian sudah mendengar semuanya. Maka dari itu kawan, janganlah gampang sekali menebar isu. Kenapa? Akibat isu yang kalian tebarkan, berita bohong itu, orang bersukaria dan bersukacita. Yang uniknya mereka memuji-muji Tuhan kalian. Wah, ini sudah datang, terbayar tunai, terbayar lunas. Banyak itu saya lihat komen-komennya, seolah-olah Tuhan kalian punya kuasa. Nah, sekarang tambah dilecehkan Dewi Bulan kawan. Gue juga ikut komen loh. Gue juga ikut komen loh. Gue masuk ke Twitter mereka, gue masuk ke YouTube mereka, gue komen, gue ketawain sampai ke lucu soal. Jadi kawan-kawan, ya itulah efeknya kalau kalian menebar berita hoax dan kalian dengar, kalian suka, terus kalian bersuka cita, bergembira dan memuji-muji Tuhan. Sekarang Tuhan yang kalian puji itu, maaf ya, sudah dikalahkan Dewi Bulan karena dia hidup kawan. Akibat orang yang nyebar berita bohong ini, ya kan? Jadi Dewi Bulan keke aja bahwa dia merasa dia menang daripada Tuhan yang kalian sembah. Makanya aku bilang sama kalian, ini nih, tangkap ini. Nanti dia mau buat hujatan tantangan baru katanya ya. Semoga kalian lucky dalam artian semoga kalian beruntung bisa menangkap beliau ya. Bila perlu, kemarin juga sudah masuk TV ya, masukkan lagi TV. Ternyata Dewi Bulan tidak mati. Kami sudah bersyukur-syukur, rupanya kesyukuran kami ini dibohongi orang ini gitu ya. Nah, ini nih orangnya nih ha. Lagi banyak yang nangis itu di bawah tuh. Iya. Banyak yang nangis itu. Oh ya, ada satu ini, ku baca dulu ya Dewi Bulan. Dia bilang gini, wahai Dewi Bulan, jangan kau sombong di muka bumi ini. Ingat itu, Sugiono Suryo di Mejo. Ya, jadi dia bilang jangan kau sombong di muka bumi. Dewi Bulan di muka bumi sekarang, tapi sudah jadi vampir. Masih di muka bumi juga dia. Menantang itu bukan sombong loh ya, menantang Tuhan itu bukan sombong ya. Bahkan maaf ya, saya sering kok nantangin Tuhan. Saya di Kristen nih, menjadi seorang Kristen, saya sering nantangin Tuhan. Ya, saya minta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan kita ini ya, Tuhan Yesus ini sangat kasih dengan kita, penuh kasih. Kita nantangin Tuhan kita, tetapi Tuhan menjawab kita dengan penuh kasih. Ya, waktu suami saya baru meninggal itu kan, saya nantangin Tuhan, saya mencak-mencak sama Tuhan, saya marah-marah sama Tuhan. Tapi dengan kasihnya, Tuhan menjawab saya, tentu dengan firman-Nya. Ya kan? Jadi
Oke. Itu kita nantangin Tuhan kok. Bukan hal yang sombong, justru itu membuktikan kalau Tuhan itu ada. Ya, sekarang di bulan aku beranjak lagi ya. Mumpung apa ini eksklusif wawancaranya ini ya. Kita pernah waktu itu berbincang tentang para apologet internasional, ya kan? Saya heran itu, bagaimana Dewi Bulan ini bisa menjadi terlibat kepada kumpulan apologet internasional. Dan kalau bisa sebutkan siapa sih yang sudah ibaratnya bersalaman atau ketemu muka atau berbicara sama Dewi Bulan. Semua penggemar kan ingin tahu. Silakan. Kayaknya hampir semua ya, hampir semua saya sudah ketemu. Bahkan yang wajahnya nggak kelihatan pun kita sudah jalan-jalan bareng, sudah makan dengan keluarganya, sudah nginep, gitu kan. Seperti misalnya Adam Seeker itu kan, dia sangat eksklusif ya, dia sangat pilih-pilih dengan siapa, gitu kan. Nah, kita sudah seperti keluarga, gitu. Nah, yang belum Zakaria Butros, saya sudah ketemu Zakaria Butros, Abuna Zakaria Butros. Wah, idolaku tuh. Ya, saya sudah istilahnya cium pipi kiri kanan karena kasih ya, cium tangan ya, sharing. Tapi saya nggak sempet foto-foto karena waktu itu dia kan dijaga ketat oleh beberapa orang gitu loh. Jadi saya juga nggak sempet selfie, nggak enak. Tapi ada teman saya yang mau foto kan gitu. Terus satu yang belum pernah ketemu itu tapi akan ketemu adalah Christian Prince. Jadi tinggal nunggu waktu. Ngeri nih. Ya, tinggal nunggu Serius waktu. ini? Wah, dengar-dengar kawan. Jadi kalau kalian mau tahu Christian Prince dari sekarang, kalian harus membuntuti kemana Dewi Bulan pergi. Biar ketemu kawan. Mulai dari sekarang loh ya. Mak, ngeri nih. Ya, bagaimana cerita keterlibatan dengan orang-orang besar nih? Keterlibatan dengan orang-orang besar itu kita harus jujur. Itu aja kok intinya. Jujur, tulus, dan tidak ada unsur di balik apa ya? Menginginkan sesuatu di balik pertemanan itulah. Gitu ya. Itu yang mereka harapkan. Gitu loh, bukan orang yang tipu-tipu, dan mereka juga mengharapkan apa yang kamu kerjakan itu legal. Misalnya gini, kalau saya memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu yang ilegal, itu mereka akan step back, mereka nggak mau, gitu loh. No way, mereka mau. Jadi pastikan hidup saya itu benar dulu. Hidup saya benar di mata hukum negara dan hukum Tuhan, ya. Keterbukaan. Jadi saya yang memulai dengan keterbukaan saya kepada teman-teman di Apologet Internasional. Nah, dari situ teman-teman Apologet Internasional itu membukakan pintu untuk saya. Kayak misalnya saya tadi pagi ngobrol sama Pak Rene atau Pak Lowo Ijo ya, kalau ada yang kenal dengan Pak Lowo Ijo. Saya kan mau ajak dia konferensi di London kan. Ayo Pak, saya bayarin tiketnya ya kan, saya bayarin tiket kereta ke London deh, karena kan saya ke Amsterdam dulu ya. Gue ayo hotel gue bayarin, pokoknya ikut gue gitu kan. Nah, teman-teman itu biasanya kan tanya dulu itu siapa. Kalau saya bilang, oh ini saudara saya, dia orang Indonesia, dia teman saya percaya dia, mereka akan memperlakukan siapapun yang saya bawa ini sama seperti mereka memperlakukan saya, gitu loh. Tapi kalau ada orang yang bilang gini, oh saya kenal dengan Sister Lynn, misalnya, saya kenal Sister Lynn, ya saya tahu dia ngomong deh. Tapi ketika mereka nanya ke saya, Sister Lynn, kamu